Shalom, mari kita buka kebenaran firman Tuhan dalam kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-14. Hari ini banyak teman-teman kita yang tidak hadir mengikuti retret, sebab banyak yang ada di sini masih semangat, amin? Amin ya. Roma pasal 8 ayat yang ke-14 sampai 17 kita akan baca bersama-sama terlebih dahulu. Sudah ketemu, katakan amin. Sudah ketemu semua? Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya anak-anak orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Saudara, hari ini kita bicara mengenai warisan. Amin. Siapa yang suka warisan? Suka warisan? Saudara, apa yang muncul di benak kita ketika kita mendengar kata warisan, saudara? Ya, kalau warisan itu biasanya identik dengan peninggalan dari orang tua biasanya ya. Nenek moyang kita warisan mungkin dapat, kalau di benak kita biasanya warisan itu kita langsung ingat, oh warisan harta ya, warisan emas dari nenek buyut. Biasanya ada emas-emas yang diturunkan dari nenek moyang biasanya. Kemudian mungkin warisan rumah, warisan mobil, harta, saudara, tanah. Wah, itu warisan-warisan. Ada juga kalau kita mungkin dengar kata warisan, bagi saudara-saudara yang punya kakak-kakak mungkin langsung ingat warisan apa? Mainan gitu ya, diwarisi dari kakak-kakaknya, warisan baju gitu ya. Saudara, bajunya lusuh-lusuh semua karena warisan dari kakak-kakaknya, saudara. Saudara, warisan. Kalau kita bicara mengenai warisan, saudara, di sini firman Tuhan katakan bahwa kita adalah ahli waris. Saudara, ahli waris, tapi kita mau bicara terlebih dahulu bahwa warisan, saudara, itu adalah sesuatu yang diturunkan dari ya keturunan-keturunan yang sebelumnya kepada kita. Itu yang namanya warisan, saudara. Jadi warisan itu memiliki yang namanya garis keturunan. Kalau tadi di keluarga kita menerima warisan, saudara. Mungkin harta tadi ya, mungkin banyak hal yang kita warisi dari nenek moyang kita. Tetapi saudara, warisan itu tidak bicara tentang harta saja. Warisan itu berbicara banyak hal. Dalam kehidupan kita di dunia ini, ketika kita punya keluarga, ternyata saudara, kita menerima warisan juga. Walaupun mungkin orang tua kita ada yang nenek kita belum memberikan warisan harta, saudara, kepada kita gitu ya. Kalau ada yang diwariskan, ternyata secara otomatis, saudara, kita juga menerima suatu warisan yang lain. Ya, warisan itu bisa hal yang baik, bisa berupa hal yang buruk juga. Warisan tidak hanya bicara mengenai harta, tapi warisan juga bicara mengenai nilai-nilai. Bisa bicara mengenai pengajaran-pengajaran, mengenai karakter-karakter wejangan-wejangan gitu ya. Nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang kita, saudara. Itu warisan juga yang diberikan kepada kita, saudara. Saudara, warisan kita juga nantinya yang akan memiliki anak cucu. Kita juga akan mewariskan sesuatu kepada mereka. Bukan hanya harta, tetapi juga mewariskan nilai-nilai. Nah saudara, apa yang kita miliki saat ini itu bisa merupakan warisan dari nenek moyang kita. Kita ada saat ini itu karena warisan nenek moyang kita, saudara. Sifat-sifat kita itu adalah warisan dari nenek moyang kita. Saudara, keluarga saya keluarga Kristen, tetapi saya kadang juga dengar wejangan-wejangan atau dalam tanda kutip seperti tahayul.
ya. Yang kadang itu diucapkan mungkin karena saya masih kecil, saya nggak ngerti, tapi hati-hati saudara ketika kita mungkin punya anak kecil. Kalau kita tidak memberikan pemahaman yang tepat, itu bisa dibawa sampai kita besar saudara. Secara tidak sadar kita sudah menanamkan di bawah alam bawah sadar kita. Orang tua saya pernah ngomong seperti itu, gitu ya. Saudara, dulu ya, saya waktu kecil, ini barusan aja bulan lalu saya baru tahu. Kalau sakit mata, ya, kalau sakit mata itu nular lewat apa? Kalau ada yang sakit mata, teman kita sakit mata, nularnya lewat apa? Biasanya satu rumah sakit mata semua kan kalau sakit mata. Atau kita punya teman yang sakit mata, kita takut ketularan. Nularnya lewat apa? Halo? Apa? Udara. Dulu saudara, waktu saya masih kecil, kalau sakit mata, orang tua saya katakan menularnya lewat, ada yang tahu tahayulnya? Atau tahayul atau apa ya itu ya? Menatap. Jadi kalau kita melihat seseorang yang matanya sakit, yang matanya merah, itu nanti kita ketularan. Dan saya mempercayai itu saudara. Jadi kalau ada orang yang sakit mata, saya takut ngelihat gitu ya. Wah nanti kalau dilihat nanti saya ketularan. Jadi saya baru sadar ketika kita melihat kok itu luar biasa ya, tiba-tiba mata yang merah itu bisa langsung sing gitu ya, berpindah tempat. Itu hal yang tidak masuk akal. Tetapi itu ajaran turun-temurun yang mungkin kita juga ada di masyarakat. Terus ada banyak hal. Hati-hati kalau makan jangan di depan pintu, nanti ada setan mungkin gitu ya. Hati-hati gini, saudara, itu tahayul-tahayul yang mungkin ajaran-ajaran nenek moyang kita yang mungkin masih sering kita warisi saudara. Nah itu termasuk salah satu warisan, nilai-nilai ajaran. Kita harus dibukakan mata hati pikiran kita, mengalami metanoia pembaruan pikiran sesuai dengan firman Tuhan. Oh, pengajaran-pengajaran kita juga belajar secara ilmu secara ya, belajar oh ternyata sakit mata itu tidak menular melalui menatap gitu ya, melalui udara, melalui mungkin virus ya, habis dipegang ucek-ucek ya, ternyata megang sesuatu, yang lainnya megang apa yang kita pegang, ucek-ucek mata gitu ya, ketularan lah semuanya saudara. Pengajaran-pengajaran, nilai-nilai warisan saudara, tetapi juga ada warisan-warisan yang secara otomatis kita miliki. Berupa apa? Berkat, ya, warisan berkat dan warisan kutuk. Warisan berkat dari nenek moyang. Ketika nenek moyang kita, mereka cinta akan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya percaya saudara, ketika nenek moyang kita hidup berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka mereka juga akan memberikan suatu warisan berkat kepada kita. Berkat anak cucu saudara. Kita akan ketularan berkat-berkatnya. Demikian juga dengan kutuk. Warisan kutuk. Nenek moyang kita mungkin saudara, mereka hidup jauh dari Tuhan. Mereka mungkin ada yang tidak sungguh-sungguh menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kita juga secara otomatis kita akan mewarisi kutuk-kutuk itu. Oleh karena itu saudara, kita belajar bagaimana kita bisa menjadi ahli waris dari Yesus Kristus. Kita harus mempelajari terlebih dahulu saudara, warisan-warisan yang sudah kita terima. Dosa-dosa nenek moyang, dosa keturunan yang mungkin saudara melekat di dalam hidup kita. Kita harus belajar saudara, kita mempelajari. Apa ya warisan yang sudah aku terima dari silsilah keluarga saya. Saudara, hidup kita bukanlah hidup karena kita sendiri. Karena dosa Adam dan Hawa pun kita sudah menerima dosa warisan. Kecenderungan untuk berbuat dosa. Manusia cenderung sekali berbuat dosa, tapi susah berbuat apa yang baik saudara. Anak kecil pun tidak usah diajari, sudah pinter saudara untuk bohong. Ya, nggak usah diajari, sudah pinter untuk berbuat dosa saudara. Itulah dosa warisan, dosa keturunan saudara. Kita harus belajar, kita mempelajari silsilah keluarga kita. Ada sebuah prakata seperti ini saudara. Sejarah akan terus berulang sampai ada seseorang yang masuk dalam sejarah itu dan memenangkan sejarah itu saudara. Harus ada seorang yang memenangkan sejarah itu dan memutuskan sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang. Saudara, mungkin ada keluarga yang kakek nenek kita mungkin nenek buyut gitu ya. Ada yang punya kutuk saudara yang playboy, kakeknya punya banyak istri. Ya. Saudara, dan ternyata anaknya juga, bahkan di firman Tuhan saudara, kita juga melihat ada kecenderungan, ada sesuatu yang kejadian yang berulang.
ketika dalam silsilah keluarga. Abraham, saudara, dia melakukan sebuah kesalahan ketika dia tidak mengakui istrinya. Ketika dia takut di sebuah kerajaan. Waduh, saya takut kalau mengakui istri saya Sarah. Karena istri saya cantik. Saudara, dan ternyata itu kejadian berulang kepada anaknya, saudara. Ada kutuk-kutuk yang terjadi secara berulang. Saudara, kita mungkin bisa belajar apa ya yang terjadi berulang-ulang dalam hidup kita. Kita harus masuk di dalamnya. Kita belajar untuk memenangkannya dan memutuskan warisan kutuk yang ada dalam hidup kita. Supaya apa, saudara? Kita dibebaskan dan kita akan lepas dari kutuk itu dan kita akan menjadi orang yang berkemenangan, saudara. Banyak sekali kita juga memiliki afon-afon, ya, memiliki sifat-sifat keturunan yang dimana, saudara, kita mungkin akan mewarisi berapa persen dari mama kita, berapa persen dari papa kita, saudara. Dan itu merupakan menjadi sebuah pribadi, yaitu kita, saudara. Yang sifat yang baik akan menurun ke kita. Demikian juga dengan sifat yang buruk juga akan menurun kepada kita. Itu adalah salah satu warisan juga, saudara. Kenapa saya bicara mengenai warisan ini, saudara? Karena ketika warisan-warisan kutuk-kutuk ini masih melekat di dalam hidup kita, bahkan afon-afon kita masih menguasai hidup kita, maka kita tidak akan pernah bisa yang namanya mengalami pertumbuhan yang maksimal. Saudara, hidup kita harus selalu mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Kita harus mengalami pertumbuhan rohani. Kalau kita lihat, saudara, seorang yang mendapat warisan, di dalam warisan ya, itu adalah orang yang sudah akil balik. Itu ada di firman Tuhan di dalam kitab Galatia, saudara. Itu dikatakan seorang yang akil balik, yang sudah akil baliklah, yang sudah dewasalah, mereka lah yang berhak mendapatkan warisan. Coba kita akan baca, saudara. Galatia pasal yang keempat, ayat yang pertama dikatakan, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Seorang yang belum akil balik itu adalah orang yang belum dewasa. Walaupun dia adalah seorang ahli waris, saudara, dia belum berhak mendapatkan haknya. Karena itu, saudara, untuk kita boleh menjadi ahli waris yang benar, saudara, di dalam Yesus Kristus, kita butuh menjadi orang yang dewasa. Dan kita menjadi orang yang dewasa, kita butuh, kita cross check. Apa ya yang menghambat kita? Apa yang menghambat kita untuk maju bersama dengan Tuhan? Saudara, di dalam firman Tuhan ini dikatakan, saya percaya bahwa kita semua adalah ahli waris kerajaan Allah. Tetapi, saudara, syarat dari ahli waris kerajaan Allah tadi dikatakan bahwa kita harus menjadi orang yang sudah akil balik. Sudah akil balik, sudah dewasa. Dalam kitab Roma tadi dikatakan semua orang yang dipimpin roh Allah itu adalah anak Allah. Dan anak Allah yang berhak menerima janji-janji Allah sebagai ahli waris kerajaan Allah. Dan dalam Galatia tadi juga dikatakan seorang yang belum akil balik, dia tidak berbeda seperti seorang hamba yang belum berhak mendapatkan sesuatu. Saudara, dari kesimpulan dari sini, saudara, untuk kita boleh menjadi ahli waris kerajaan Allah, syaratnya kita harus menjadi anak Allah terlebih dahulu, saudara. Kita ada dalam silsilah keluarga, kita menerima warisan dari keluarga kita, itu karena kita anaknya, saudara, cucunya. Ada silsilah keluarga. Demikian juga ketika di dalam Yesus Kristus, kita adalah anak Tuhan. Kalau kita bukan menjadi anak Tuhan, maka kita nggak akan menerima warisan. Ya, kita akan menerima warisan. Dan siapakah yang disebut sebagai anak Tuhan, saudara? Adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah, saudara. Ya, orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Kita buka selanjutnya dalam kitab Galatia pasal yang keempat, saudara. Selanjutnya ya, ayat yang kedua, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Ya, saudara, artinya saudara, jika kita menjadi orang yang dewasa yang berhak menerima warisan, itu artinya kita menjadi anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah, menjadi orang yang dewasa, saudara. Yang artinya apa?
kita tidak takluk lagi kepada roh-roh dunia. Saudara, berapa banyak di antara kita yang mengaku menjadi orang Kristen, tetapi hidup kita masih hidup di dalam roh-roh dunia, takluk di dalam ajaran-ajaran dunia. Prinsip-prinsip kita bukan prinsip firman Tuhan, tetapi prinsip dunia, saudara. Orang yang masih hidup di dalam prinsip dunia, takluk kepada roh-roh dunia, dia bukanlah anak Allah, saudara. Dia bukanlah anak-anak Tuhan. Dan dia belum bisa menerima warisan dari kerajaan surga. Karena itu, saudara, di sini dikatakan, kita harus belajar, kita menjadi anak-anak Allah yang dewasa. Selanjutnya ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu adalah apa? Ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu kamu tidak mengenal Allah. Kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Saudara, Allah itu umum, ya. Ada Allah yang kecil, yaitu Allah-Allah lain, ya, ilah-ilah lain. Allah itu adalah kayak sesuatu yang kita puja, yang kita utamakan, yang benar-benar kita sanjung, saudara. Allah itu ada banyak. Saudara, Allah yang kecil, apakah ada bertata di dalam hati kita? Allah-Allah dunia ini. Saudara, jika kita mau menjadi ahli waris kerajaan Allah, kita harus mematahkan, hancurkan Allah-Allah lain di dalam hidup kita. Apa yang menjadi berhala kita, saudara? Apa yang menjadi sesuatu yang lebih kita utamakan daripada Tuhan? Itu akan menghambat kita untuk menerima warisan. Saudara, di sini dikatakan, tetapi ketika kita menjadi seorang ahli waris yang sudah dewasa, maka kita bukan lagi hamba. Saudara, seorang hamba itu artinya dia diperhamba oleh sesuatu. Dia belum menjadi orang yang bebas. Dia belum berhak menerima sesuatu. Ya, dia belum berhak menerima sesuatu yang harus dia capai, saudara. Seorang hamba atau budak, saudara, dia tidak berhak atas dirinya sendiri. Tetapi seorang anak, saudara, dia memiliki suatu otoritas, dia memiliki suatu kuasa. Ada enggak seorang hamba yang dia tiba-tiba suruh-suruh orang lain gitu ya, suruh-suruh majikannya? Saudara, saya percaya dia pasti akan dipecat gitu ya, karena dia nggak punya otoritas untuk memerintah, memiliki kuasa, saudara. Tapi seorang anak, dia punya otoritas untuk dia berkuasa, untuk dia memerintah seseorang, memerintah hambanya gitu ya. Itulah perbedaan antara hamba dengan anak. Hamba itu berarti dia masih terikat oleh suatu, saudara. Hidup kita, jika kita mau menjadi ahli waris, kita harus dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dari dosa-dosa kita. Dibebaskan dari apa? Warisan-warisan kutuk-kutuk, saudara. Warisan-warisan kutuk itu akan menghalangi kita, saudara, untuk maju di dalam Tuhan. Saudara, ketika kita menjadi seorang anak raja, saya percaya kita harus sadar otoritas kita. Kita adalah anak raja dari segala raja. Kita adalah anak dari Yesus Kristus, anak Allah. Ya, saudara, bisa kita bayangkan ketika kita menyadari posisi kita bahwa kita adalah anak raja, anak dari Tuhan Yesus yang memiliki kuasa di bumi dan di surga, saudara. Itu sungguh suatu status yang luar biasa. Sudah sadar belum, saudara? Kalau belum sadar, berikan salam kanan kirinya. Kamu anak raja. Ya, ayo. Mantapkan buat teman-teman kita yang mulai ngantuk, mungkin yang lapar, saudara. Ya, mantapkan. Kamu anak raja. Kita semua anak raja, seperti lagu sekolah minggu ya. Lagu apa? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Saudara, kita semua adalah anak raja, saudara. Karena itu kita harus sadar otoritas kita sebagai anak raja. Memiliki mentalitas sebagai seorang anak raja. Saudara, ketika kita hidup dalam perhamba dosa, ketika kita hidup dalam hamba kutuk-kutuk, saudara, maka kita nggak akan pernah bisa tampil. Otoritas kita nggak akan muncul bahwa kita adalah anak raja, saudara.
Banyak kutuk-kutuk saudara yang menghambat kita. Ada kutuk-kutuk yang diturunkan saudara. Malas berusaha, malas bekerja keras. Kita selalu pesimis. Berapa banyak saudara itu mungkin bukan sifat kita sendiri, tapi itu adalah keturunan ya, sifat turunan. Saudara sadar nggak? Yang perlu kita semua sadari, bahwa kita semua diciptakan Tuhan itu pada mulanya adalah sempurna. Katakan sempurna. Kita semuanya, roh kita pada mulanya itu adalah roh yang sempurna. Kalau boleh saya katakan, saripati dari roh kita, ya, saripati roh kita itu sempurna. Kita diciptakan Tuhan itu sempurna. Anak-anak Allah yang kudus, anak-anak Tuhan yang luar biasa, anak-anak raja. Tetapi saudara, kenapa seringkali kita mudah jatuh bangun dalam dosa. Kita mungkin seringkali kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Kita mungkin seringkali mengalami masalah demi masalah. Yang mungkin kalau masalah saya bicara ya, ada yang mungkin itu untuk membuat kita makin dekat dengan Tuhan, Tuhan izinkan. Tapi ada juga masalah yang kita buat-buat sendiri saudara, karena kesalahan kita. Atau masalah yang terjadi karena itu kutuk-kutuk yang kita warisi saudara. Saripati roh kita adalah sempurna. Jika engkau mungkin masih punya banyak sekali kelemahan-kelemahan, engkau punya banyak sekali kekurangan-kekurangan yang menghambat engkau maju di dalam Tuhan, yang buat engkau gak bisa bertumbuh lebih lagi dewasa dalam Tuhan. Ada sesuatu yang salah yang harus kita perbaiki. Ada sesuatu yang salah yang perlu kita ubah, yang perlu kita pertanyakan. Saya rindu kita semuanya di tempat ini menuju kepada kesempurnaan. Amin. Roh yang sempurna. Roh yang sempurna itu gimana saudara? Kita akan kembali kepada saripati yang sebenarnya. Kita akan kembali kepada tujuan awal Tuhan menciptakan kita. Bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan kita dengan tidak sempurna. Karena Tuhan itu Allah yang sempurna saudara. Tetapi saudara, banyak hal yang membuat kita tidak bisa menjadi sempurna di dalam Tuhan. Dosa-dosa yang begitu merintangi kita, warisan-warisan, kutuk-kutuk yang merintangi kita, yang harus kita patahkan. Saudara, saya percaya bahwa Yesus begitu luar biasa, mengangkat kita sebagai anak raja. Kita memiliki otoritas sebagai anak raja, karena itu kita harus menyadari otoritas kita. Dulu saya pernah membaca sebuah cerita dan saya juga pernah sampaikan saudara mengenai ilustrasi seorang anak. Saudara, ada seorang anak pengemis di jalanan, dia begitu lusuh, dia punya kebiasaan sebagai seorang pengemis, saudara. Pada suatu hari ada seorang raja yang dia berjalan-jalan di jalan, saudara ya. Dia melihat kondisi rakyatnya seperti apa dan sampailah dia pada seorang anak pengemis ini. Kemudian hatinya begitu luluh, penuh dengan belas kasihan dan kemudian dia berkata, ikutlah aku, engkau akan kuangkat sebagai anakku. Saudara, akhirnya anak pengemis ini bukan anaknya pengemis, tapi anak yang menjadi pengemis gitu ya. Saudara, akhirnya dia datang ke kerajaan, dia diangkat menjadi anak raja saudara. Kemudian dia dimandiin dengan bunga-bunga wangi saudara. Dia menjadi, wah pokoknya berubah penampilan. Dia diberikan baju kebesaran ya. Baju yang kebesaran maksudnya ya. Baju jubah gitu ya. Jubahnya, wah jubah kerajaan, wah dia berubah luar biasa. Saudara, statusnya sudah berubah dari anak pengemis, ya seorang pengemis, dia menjadi seorang anak raja saudara. Tetapi ada dua respon yang perlu kita lihat. Mentalitas seorang anak ini apakah dia sudah berubah ketika dia diangkat menjadi seorang anak raja. Mentalitasnya apakah ketika dia makan gitu ya, dia masih suka apa saudara? Makannya wes pokoknya serabutan gitu ya. Dia harus belajar, dia memahami otoritasnya sebagai seorang anak raja. Dia harus belajar memiliki attitude, memiliki karakter, memiliki sikap sebagai seorang anak raja. Bahwa hidupnya sudah berubah. Hidupnya sudah tidak menjadi seorang pengemis lagi. Bukan orang yang suka meminta-minta di pinggir jalan lagi. Tetapi dia sudah menjadi seorang anak raja yang akan menerima warisan dari kerajaan. Saudara, demikian juga kita.
Ketika kita mungkin adalah seorang pendosa, yang kita hidup di bawah, hidup dengan dosa. Ketika Tuhan mengangkat kita menjadi seorang anak raja, saudara. Karena pada dasarnya sebenarnya kita adalah anak-anak raja. Ya, mungkin anak pengemis ini adalah anak raja yang terhilang, saudara ya. Pernah ya film-film ya, anak raja ya karena sengketa ya, karena apa? Perebutan kekuasaan ya, ketika permaisurinya hamil kemudian takut mau dibunuh, akhirnya dilarikan gitu ya. Akhirnya terdampar dan akhirnya menjadi seorang pengemis. Nah, itu soal cerita, saudara ya. Saudara, dan akhirnya dia sebenarnya statusnya adalah seorang anak raja. Tapi karena dia hidup sebagai seorang gembel gitu ya, anggap aja ya, kaipang saudara. Akhirnya dia terbiasa hidup menjadi seorang pengemis. Tetapi ketika status kita sudah diangkat, karena sebenarnya status kita ini memang adalah anak raja saudara. Kita harus menyadari attitude kita sebagai seorang anak raja. Kita harus menyadari otoritas kita sebagai seorang anak raja. Kita sudah memiliki berkat-berkat rohani dari Tuhan Yesus. Dan itu akan mematahkan warisan-warisan yang ada di dunia ini saudara. Ketika kita akan menjadi wali ahli waris kerajaan Allah, kita akan mematahkan kutuk-kutuk yang ada di dalam dunia ini. Kita akan mematahkan kutuk-kutuk warisan dari keluarga. Dan kita akan dibalikkan, kita akan dipindahkan dari warisan seorang pengemis. Saudara, pernah ya kita mungkin sering nonton film saudara ya. Ya ini saya buat cerita sendiri. Ya anak tadi pengemis pada dasarnya sebenarnya adalah anak raja. Ya yang tadi akhirnya terdampar menjadi seorang pengemis. Dan akhirnya anak pengemis ini diangkat menjadi anak. Diangkat menjadi anak. Papanya pengemis, jadi dia jadi anak pengemis saudara ya. Saudara, ketika dia tidak menyadari posisinya, dia seorang anak raja, dia akan berpikir bahwa dia akan menerima warisan dari orang tuanya yaitu seorang pengemis saudara. Jadi ketika kita tidak hidup di bawah otoritas kerajaan Allah, kita akan sadar bahwa aku ini menerima warisan dari orang tua yang pengemis ini. Tapi ketika kita sadar posisi kita bahwa kita anak raja, kita sudah diangkat, kita akan berpindah pikiran bahwa aku ini memiliki otoritas sebagai anak raja, saudara. Saudara, bagaimana attitude kita sebagai anak raja, otoritas kita sebagai anak raja? Saya percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus tidak ada sesuatu yang mustahil. Itulah otoritas sebagai anak raja. Kalau kita mental pengemis, saudara, kita selalu berkata apa? Tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Ketika kita punya mimpi yang besar saudara dalam Tuhan, tidak mungkin bisa. Ketika kita ingin mengerjakan visi dalam Tuhan, tidak mungkin bisa. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan, selalu berkata tidak mungkin bisa. Selalu pesimis saudara, tidak mungkin bisa, tidak mungkin bisa. Tetapi saudara, ketika kita memiliki otoritas sebagai anak raja, kita akan berkata, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Kita tuh punya ayah, kita punya Tuhan, kita punya Bapa yang luar biasa. Coba bayangkan, Bapa kita itu Bapa di surga yang super kaya raya saudara. Super kaya raya. Kalau saya kadang saya kalau di line itu kan tiba-tiba muncul ada berita line ya saudara ya. Jadi kadang mau nggak mau kadang kepengin baca berita-berita gitu ya. Ada artis yang menikah dengan siapa? Orang yang sangat kaya itu saudara ya. Yang rumahnya besar sekali. Ada seorang artis ya, akhirnya dia memiliki semuanya saudara. Wah itu pasti anaknya juga pasti akan sangat bersukacita gitu ya. Dia pengen minta apapun bisa saudara. Saudara dia pasti akan sangat, kekayaannya begitu berlimpah, mungkin 7 turunan gak habis. Tetapi saudara, Tuhan kita Yesus Kristus lebih kaya saudara. Ya, amin. Lebih kaya. Saya percaya bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi permasalahan kita saudara? Kita mungkin menerima warisan kutuk dari nenek moyang. Kita menerima warisan mungkin saudara, kalau kita bicara warisan yang enak tadi ya mungkin membayangkannya warisan harta. Iya kalau warisan harta saudara. Ada nenek moyang kita yang mungkin memberikan warisan utang saudara. Ya, memberikan warisan utang. Waduh gitu ya. Ternyata ada berapa keturunan yang utangnya belum dibayar dan ditagihkan kepada cucunya gitu. Saudara,
Banyak warisan-warisan dari dunia ini yang mungkin membuat iman kita lemah. Yang mungkin membuat iman kita, mental kita menjadi mental pengemis, saudara. Tetapi ketika kita sadar bahwa Tuhan Yesus sudah mengangkat kita. Ketika kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau percaya kepadamu. Aku mau takluk kepada roh yang ada di dalam engkau. Bukan roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Kita takluk di dalam hukum Tuhan. Dan kita akan mematahkan setiap kutuk-kutuk warisan dari nenek moyang kita. Bapak kita Bapak yang luar biasa. Kita sanggup kita sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tidak bisa bagi Tuhan. Saudara, sering kali mental kita, dulu sekali saya pernah ada orang yang berkata kepada saya dalam sebuah persekutuan, ingat sekali sampai sekarang dia katakan, kamu bersikap seperti itu, engkau berpikiran seperti itu, seperti engkau enggak punya Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang sering kali dalam sikap kita, dalam mental kita, itu bertindak seperti kita tuh enggak punya Tuhan. Kita begitu pesimis, kita enggak punya iman saudara, kita enggak mampu, seperti kita ini enggak punya Tuhan. Tapi puji Tuhan, bahwa hari ini Tuhan mau katakan bahwa kita sudah diangkat menjadi anak raja. Memiliki mental sebagai seorang anak raja. Kita memiliki kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Dan ketika kita dewasa rohani dalam Tuhan, kita akan memiliki warisan-warisan dari surgawi, saudara. Dan kita, saudara, yang orang yang dewasa itu akan terlihat dari buahnya. Amin. Akan terlihat dari buahnya. Ketika kita dibebaskan dari kutuk-kutuk dosa, dari kutuk-kutuk warisan nenek moyang kita, saudara, maka hidup kita akan berbuah. Saudara, berapa banyak di antara kita hidup kita sudah berbuah, sudah menghasilkan buah yang manis. Saudara, mungkin kita pengen menghasilkan buah, tetapi sepertinya kok nggak bisa. Kemarin saya baca sebuah buku, ada 2 hal yang ada dalam pohon yang mungkin kita bisa soroti, saudara, yaitu buah dan akar. Buah dan akar, saudara. Saudara, sebuah pohon yang paling vital, bagian dalam sebuah pohon yang paling vital itu apa, saudara? Biologi akar ya, betul ya. Sebuah tanaman itu pasti muncul awalnya adalah akarnya. Kecambah yang kadang kita juga teliti waktu kita masih SD, akan muncul akarnya. Tidak semua pohon dia punya buah, tidak semua pohon punya daun, tapi akar dia pasti punya. Kalau nggak punya akar, dia nggak bisa hidup. Betul ya? Ada guru biologi di sini? Betul ya? Kalau nggak ada akar nggak bisa hidup ya. Saudara, demikian juga bahwa kita bisa menghasilkan buah itu tergantung dari akar kita sebenarnya. Dari sumber kehidupan. Saudara, ketika kita tidak akar kita tidak menerima asupan gizi, asupan air, saudara, yang sehat, maka kita nggak akan pernah bisa berbuah. Saudara, hari-hari ini musim kemarau, tanaman di rumah saya sering nggak disirami gitu ya, sampai kering gitu ya. Dan akhirnya apa? Mulai banyak yang kering, daun-daunnya banyak yang kering, hampir mati sampai saya kasihan. Waduh, kasihan ya, nggak dikasih minum gitu ya, nggak dikasih minum gitu. Saudara, saya percaya bahwa akar ini juga punya suatu kemampuan untuk bertahan. Ya, untuk dia bisa hidup mencari sumber makanan supaya dia bisa bertahan hidup sebelum dia diberikan asupan makanan, saudara. Ketika kita pengen menghasilkan buah yang manis, buah yang rindang, kita butuh namanya kehidupan, yaitu dimulai dari akar kita. Ketika kita pengen menghasilkan buah yang baik, maka akar permasalahan kita ini yang harus kita bereskan. Salah satu akar permasalahan yang perlu kita bereskan, salah satunya adalah warisan nenek moyang tadi, saudara. Ketika kita bereskan, maka fondasi akar ini sudah sehat, maka buah yang kita hasilkan adalah buah yang manis. Dan kita akan menerima warisan akar, itu adalah warisan yang sehat, warisan yang dari surga, warisan yang dari kerajaan Allah. Saudara, kita akan baca kembali, ya, kita akan baca kembali dalam ayat Kitab Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-16. Kita akan baca sama-sama. Yohanes 15 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Supaya apa? Kamu pergi dan
menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara, Tuhan telah memilih kita. Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, telah memilih kita, sudah mengangkat kita, saudara, menjadi anaknya. Dan saudara, Tuhan telah menetapkan kita dan kita diberikan sebuah perintah, yaitu pergi. Pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu haruslah yang buah yang tetap. Buah yang tidak tetap itu akan mengecewakan, saudara. Betul ya? Kalau kita mungkin punya pohon mangga, kita punya pohon buah-buahan, saudara. Kadang buahnya kecil, kadang buahnya besar, saudara. Pada musimnya kadang berbuah, kadang enggak berbuah. Mungkin akan menggemaskan untuk pemiliknya, saudara ya. Buahnya enggak tetap. Tapi Tuhan merindukan bahwa buah kita tetap, saudara. Bahkan Tuhan rindu buah kita semakin lebat. Buah pelayanan kita. Jangan sampai buah pelayanan kita enggak tetap. Kadang pelayanan, kadang malas pelayanan, kadang berhenti, kadang mutong, saudara gereja, saudara. Buah kesetiaan kita. Kalau kita ada persekutuan, kita ada rekom, saudara, aktif, buahnya tetap. Enggak buah yang kadang datang, kadang enggak datang, saudara. Buah-buah yang kita hasilkan harus yang tetap. Buah ketaatan, buah kesetiaan, buah kemurahan. Banyak saudara yang perlu kita hasilkan dalam hidup kita. Sudahkah kita berbuah dalam hidup kita, saudara? Tuhan rindukan, biarkan kau pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa, saudara? Dalam firman Tuhan dikatakan, supaya apa yang kamu minta di dalam Tuhan, Tuhan akan berikan kepadamu. Tuhan percaya, ketika kita menjadi anak raja, kita punya attitude yang baik, kita akan paham. Kita akan paham dalam meminta, saudara. Kita nggak akan meminta sesuatu yang mencelakakan kita. Saudara, apapun dikatakan, apa yang kamu minta dalam Bapa. Saudara, kalau ayat ini bisa ditafsirkan dengan salah, saudara. Apa yang kamu minta dalam Bapa akan diberikan kepadamu. Waduh, kalau gitu aku bisa minta sembarangan dong, gitu ya. Di sini artinya Tuhan tuh percaya ketika kita dewasa, ketika kita sudah menghasilkan buah yang tetap, kita akan meminta kepada Tuhan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan sesuai dengan keinginan kita, saudara. Beda antara kebutuhan dan keinginan. Keinginan tuh bisa berupa hawa nafsu kita. Sesuatu yang enggak kita butuhkan tuh kadang kita ingin gitu ya. Tapi Tuhan tahu ketika kita dewasa, orang yang dewasa dia akan tahu apa yang dia butuhkan. Tapi seorang anak-anak kecil, saudara, yang belum dewasa, dia akan meminta sesuatu yang dia inginkan. Belum tahu bahwa itu sebenarnya berbahaya untuk dirinya, dia akan minta aja. Minta aja, aku pengen ini gitu ya. Sesuatu semuanya diminta. Saudara, ketika kita menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan apapun yang kita minta di dalam Tuhan. Karena Tuhan percaya apa yang kita minta sesuai dengan kehendak-Nya. Minta apa, saudara? Tuhan, aku pengen berkat. Tuhan sanggup berikan berkat kepada kita. Amin. Karena janji Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Tidak akan meminta-minta, Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Saya percaya Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Tapi mungkin, kenapa kita mungkin ada yang mengalami kesulitan dalam ekonomi? Salah satunya mungkin karena ada akar kutuk yang belum kita bereskan, yang belum kita tebang akarnya. Sehingga apa? Itu begitu menggerogoti hidup kita. Kita nggak bisa menerima warisan surgawi, kita nggak bisa menerima berkat-berkat dari Tuhan, saudara. Apa yang kita pergumulkan? Saya percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuai dengan firman-Nya. Amin, saudara. Kita buka dalam kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Saya bacakan. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Saudara, di sini dikatakan supaya Yesus menjadikan mata hati kita terang. Ketika kita menjadi orang yang dewasa dalam Tuhan, saya percaya mata hati kita sudah dibukakan. Mata hati kita sudah dibukakan. Sehingga kita mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya.
Panggilan kita menjadi seorang anak raja, saudara. Kita memiliki otoritas. Betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi orang yang kudus. Saudara, kita akan beranjak dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan akan mengangkat hidup kita, saudara. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan lebih merindukan kita menjadi orang yang bahagia. Menjadi orang yang selalu sukses, saudara. Ya, menurut ukuran Tuhan, bukan menurut ukuran dunia. Sukses menurut orang dunia itu adalah apa? Punya kekayaan, saudara, sudah menikah, sudah punya anak, punya cucu, saudara rumahnya banyak, saudara, itu sukses menurut dunia. Sukses menurut Tuhan adalah apa? Orang itu sudah menggenapi panggilannya, itu adalah orang yang sukses, saudara. Dan orang yang menggenapi panggilannya tidak akan pernah dibiarkan meminta-minta, saudara. Ya, bahkan diberikan kemuliaan demi kemuliaan. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Saudara, kita rindu, kita menjadi anak Tuhan yang mempercayai ayahnya. Kita belajar mempercayai Yesus Kristus, mempercayai Bapa kita. Berapa banyak di antara kita yang suka curiga dengan Tuhan. Suka curiga, Tuhan masa depanku bagaimana? Rasanya aku gak punya masa depan. Tuhan rasanya hidupku berantakan, sepertinya berantakan semua gitu ya, gak ada impian. Saudara, kita enggak percaya kepada Tuhan. Kita belajar, saudara, kita mempercayai Bapa kita. Percaya full, percaya total kepada Tuhan kita. Dan saya percaya Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh harapan buat kita. Dia memberikan keberhasilan, memberikan kesuksesan menurut jalan Tuhan. Panggilan yang luar biasa Tuhan sudah sediakan buat kita, saudara. Tujuan hidup yang mulia yang perlu kita cari dalam Tuhan. Amin, saudara. Ayat yang terakhir, Efesus 2 ayat yang ke-10. Pemain musik silakan maju ke depan. Karena kita adalah buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kita adalah buatan Allah. Ingat sekali lagi, kita ciptaan Allah. Kita diciptakan pada dasarnya sempurna. Kita adalah anak raja, saudara. Dan kita perlu melakukan pekerjaan baik yang ditetapkan Allah sebelumnya. Ketika kita menerima warisan dari Tuhan, janji-janji Allah, saudara. Saya percaya, saudara, bahwa janji-janji Allah dalam hidup kita akan tergenapi, saudara. Roma 8 tadi dikatakan, jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris, adalah orang yang berhak menerima janji-janji Allah, saudara. Apa janji Allah dalam hidup kita? Mungkin kita menantikan janji Allah. Banyak janji Allah yang mungkin kita terima, tapi Tuhan sepertinya aku belum terima. Saudara, kita harus belajar, sudahkah kita menjadi ahli waris? Sudahkah kita menjadi anak raja? Ataukah kita masih hidup dalam mentalitas seorang pengemis, saudara? Yang menganggap bahwa kita akan menerima warisan dari orang tua pengemis, saudara. Ketika kita mau menerima janji Allah, kita harus belajar punya mentalitas orang anak raja. Amin, saudara. Oke, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau menciptakan setiap kami. Engkau adalah Bapa kami. Kami adalah anak-anak-Mu. Dan Engkau telah mengangkat kami Tuhan. Dari lumpur dosa, dari maut, kepada kerajaan-Mu yang kekal Bapa. Dan biarlah kami Tuhan memiliki mental seorang anak raja. Bahwa kami memiliki otoritas di dalam Engkau. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami tidak mau Tuhan hidup di dalam nilai-nilai dunia ini, takluk kepada roh-roh dunia ini Tuhan, karena kami bukanlah dari dunia ini Tuhan.